semua, kali ini kita akan membahas sampel penelitian dan probability sampel penelitian lanjutan. Di mana materi pertama yaitu tentang sampel penelitian. Populasi dan sampel adalah dua konsep mendasar yang menjadi inti dalam penarikan kesimpulan yang valid dan dapat digeneralisasi atau memberikan pemahaman yang mendalam. Populasi mencakup keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitian. Ciri sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. Sampel yang baik mengidentifikasi probabilitas dan setiap unit analisis untuk menjadi sampel. Sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh. Sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung derajat kepercayaan yang diterapkan dalam sistem populasi yang disusun dari sampel statistik. Lalu setelah itu, keuntungan sampling memudahkan penelitian karena jumlah sampel lebih sedikit dibanding dengan menggunakan populasi. Kedua, penelitian lebih efisien dalam arti penghematan uang, waktu, dan tenaga. Lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data artinya, jika subjeknya banyak dikhawatirkan adanya bahaya, biar dari orang yang mengumpulkan data karena sering dialami oleh staf bagian pengumpulan data mengalami kelelahan sehingga pencatatan data tidak akurat. Selanjutnya, peneliti lebih efektif jika penelitian bersifat destruktif atau merusak yang menggunakan spesimen akan menghemat atau bisa dijangkau tanpa merusak bahan yang ada serta bisa digunakan untuk menjaring populasi yang jumlahnya banyak. Langkah-langkah pengambilan sampel yang pertama, menentukan populasi target. Langkah awal dalam pengambilan sampel yaitu menetapkan populasi target. Yang kedua, membuat kerangka sampling atau daftar atau representasi lengkap anggota populasi yang digunakan sebagai dasar pemilihan sampel. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel harus dipilih berdasarkan populasi dan tujuan penelitian menggunakan rumus dan batas toleransi kesalahan tertentu. Yang keempat, menentukan teknik dan rencana pengambilan sampel. Menentukan teknik penting untuk validatis penelitian, apakah menggunakan probability atau non-probability sampling. Selanjutnya, melakukan pengambilan sampel adalah langkah terakhir dalam pelaksanaan pengambilan sampel sesuai dengan teknik dan rencana yang telah dibuat dalam penelitian gizi. Proses pengambilan random sampling yaitu yang pertama, membuat atau menyusun kerangka sampel atau sampling frame. Yang kedua, menentukan angka random terpilih seperti lotre atau tabel angka random. Yang ketiga, membuat atau menyusun daftar sampel yang terpilih berdasarkan angka random terpilih. Selanjutnya, kriteria sampel. Kriteria eksklusif atau kriteria yang layak diteliti, menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan studi karena berbagai sebab tersebut antara lain, yang pertama, terdapat keadaan atau penyakit mengganggu. Yang kedua, terdapat keadaan yang mengganggu kemampuan pelaksanaan seperti subjek yang tidak mempunyai tempat tinggal. Yang ketiga, hambatan etis atau subjek menolak berpartisipasi. Yang kedua, ada kriteria inklusi di mana kriteria yang layak diteliti, karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau akan diteliti. Non-probability, sampel yang baik dapat menggambarkan seluruh karakteristik yang ada pada populasinya. Karena itu, sebelum dilakukan pengambilan sampel, peneliti harus mempelajari ciri, sifat, dan sebaran populasi penelitiannya sebagai dasar untuk menentukan sampel penelitiannya. Terdapat beberapa teknik pengambilan sampel yang dapat digunakan untuk memilih sampel dari populasi. Yang pertama, teknik systematic sampling adalah teknik pengambilan sampel menurut urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, ada quota sampling adalah teknik pengambilan sampel yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan proporsi tertentu dari karakteristik populasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Ketiga, accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih berdasarkan kemudahan akses atau kesediaan. Selanjutnya ada purposive sampling, di mana teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu untuk dianggap relevan oleh peneliti.
Selanjutnya adalah sampling jenuh adalah teknik penetapan sampel apabila seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya itu ada convention sampling adalah melibatkan pemilihan serta berdasarkan ketersediaan mereka dengan mudah. Selanjutnya snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menjangkau populasi yang sulit diakses atau tersembunyi. Kelebihan sampel non-probability. Yang pertama, mudah implementasi, efisien waktu dan praktis, fleksibilitas, serta hemat biaya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas soal. Soal pertama, dalam penelitian status gizi balita, peneliti menentukan dulu populasi target, yaitu seluruh balita di desa X. Lalu membuat kerangka sampel berupa daftar nama balita, baru kemudian memilih sampel. Proses ini sesuai dengan langkah A. Menentukan kerangka sampel setelah pemilihan. B. Langkah sampling dilakukan sembarangan. C. Menentukan populasi dan kerangka sampel. D. Langkah sampling dilakukan sebelum analisis data. E. Hanya fokus pada analisis. Jawabannya adalah C. Penjelasan, proses pengambilan sampel diawali dengan menentukan populasi target, lalu membuat kerangka sampel. Soal kedua. Dalam penelitian gizi di sebuah kota, peneliti hanya meneliti 300 responden dari 3.000 penduduk. Keuntungan penggunaan sampling adalah A. Membutuhkan biaya dan waktu lebih besar. B. Memberikan hasil yang tidak valid. C. Efisien dari segi biaya dan waktu. D. Menjamin data 100% benar. E. Tidak perlu metode ilmiah. Jawabannya adalah C. Penjelasan, sampling lebih efisien karena meneliti seluruh populasi memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Soal nomor 3. Dalam penelitian awal tentang kebiasaan minum energi drink pada mahasiswa, peneliti menggunakan non-probability sampling agar lebih cepat dan murah. Kelebihan teknik ini adalah A. Hasilnya pasti representatif. B. Prosesnya lebih sederhana dan cepat. C. Tidak memerlukan sampel. D. Tidak ada bias dalam data. E. Selalu dapat digeneralisasi. Jawabannya adalah B. Penjelasan, non-probability sampling lebih sederhana, cepat, dan murah, meski hasilnya tidak selalu representatif. Selanjutnya, materi 2, probability sampling. Adalah metode pengambilan sampel di mana keseluruhan anggota populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Artinya, jika kemungkinan untuk terpilih sebagian sampel memilih peluang yang sama besar dan merata untuk setiap unit dalam populasi. Metode probability sampling yang pertama ada metode acak sederhana atau simple random sampling. Adalah metode acak sederhana diterapkan pada populasi yang sangat homogen, yaitu sebabnya di mana pun dan siapapun yang terpilih tidak akan mempengaruhi hasil yang didapatkan. Yang kedua ada metode sistematis atau systematic sampling, adalah metode sebuah yang sistematis. Asumsi yang digunakan sama dengan metode sebelumnya, yaitu bahwa terdapat distribusi yang homogen di dalam populasi. Selanjutnya ada metode acak berlapis, yaitu digunakan jika di dalam populasi terdapat perbedaan atau strata tertentu. Teknik sampling dalam pengambilan sampel pada penelitian ini digunakan dengan teknik di mana sampel penelitian atau responden tertentu menggunakan strata keluarga. Selanjutnya ada metode kelompok atau gugus, adalah metode digunakan diasumsikan bahwa populasi memiliki kelompok yang satu sama yang lain dengan karakteristik yang hampir sama. Kelebihan probability sampling adalah yang pertama, simple random sampling. Kelebihannya memiliki teoritis matematika yang sederhana sehingga memudahkan peneliti untuk menghitung seberapa banyak jumlah sampel yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian. Yang kedua, mudah dimengerti karena masih dalam tahap sederhana dan belum serumit teknik sampling lainnya. Kekurangan, membuat pekerjaan menjadi lebih kurang praktis dikarenakan harus memberi nomor pada setiap anggota populasi. Sulitnya mendapatkan daftar lengkap populasi karena simple random sampling ini hanya bisa dilakukan apabila daftar populasinya lengkap. Dan selanjutnya pemberian tingkat prepresi yang lebih rendah. Lalu ada proportionate stratified random sampling. Kelebihannya lebih praktis dan efisien karena menghemat waktu dan biaya. Dapat menghitung tingkat presisi pada setiap strata sehingga terjamin keandalan dan konsistennya. Kekurangan, membutuhkan daftar semua item atau individu untuk setiap strata yang kadang harus mengalami kesulitan untuk mengakses secara penuh. Apabila terjadi kesalahan pengambilan sampel,
maka peneliti perlu mengulang kembali proses pengambilan sampel. Lalu ada disproportionate stratified random sampling, yaitu kelebihan memberikan cakupan populasi yang lebih baik karena peneliti memastikan sendiri bahwa subkelompok dalam populasi menerima keterwakilan yang tepat dalam sampel. Kekurangan tidak dapat digunakan untuk semua jenis peneliti dikarenakan hanya harus ada satu jenis subpopulasi. Yang selanjutnya, cluster sampling adalah kelebihan lebih sedikit mengeluarkan sumber daya baik tenaga maupun modal uang dan meningkatkan kelayakan pengambilan sampel karena setiap klaster sudah mewakili seluruh populasi. Kekurangan lawan bias apabila dibentuk dari opini yang bias dan tingginya kemungkinan kesalahan dalam pengambilan sampel. Lalu ada multi-stage sampling. Kelebihan lebih efisien dan single-stage sampling karena lebih luas dan memberikan keluasan bagi penarik sampai untuk memanfaatkan informasi tentang populasi yang telah diketahui. Selanjutnya, pembagian subkelompok menjadi sampling unit hanya dilakukan pada subkelompok yang terpilih pada tahap selanjutnya. Kekurangan, teorinya kompleks karena kompleksnya mungkin sulit diterapkan. Terima kasih, selanjutnya akan membahas soal. Soal pertama dalam penelitian tentang status gizi balita di kota X, peneliti membagi populasi balita berdasarkan kecamatan dari 20 kecamatan. Peneliti mengambil 5 kecamatan secara acak, lalu semua balita di kecamatan tersebut diteliti. Teknik probability sampling yang dilakukan digunakan adalah A. Cluster sampling, B. Stratified sampling, C. Systematic sampling, D. Simple random sampling, dan E. Multi-stage sampling. Jawabannya adalah cluster sampling. Penjelasan pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kelompok, yaitu kecamatan. Semua anggota dalam klaster yang terpilih diteliti. Soal kedua, peneliti ingin mengetahui prevalensi anemia pada remaja putri di SMA Kota Medan. Karena jumlah banyak, peneliti terlebih dahulu memilih 10 sekolah secara acak. Lalu dari setiap sekolah terpilih diambil 30 siswa secara acak. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Stratified random sampling, B. Multi-stage sampling, C. Cluster sampling, D. Systematic sampling, E. Simple random sampling. Jawaban adalah B. Multi-stage sampling. Penjelasan peneliti melakukan pengambilan sampel dalam beberapa tahap sekolah sampai siswi. Ini adalah cara multi-stage sampling. Nomor 3 yaitu peneliti kesehatan ingin mengetahui rata-rata kadar kolesterol berdasarkan status ekonomi masyarakat. Populasi dibagi menjadi 3 strata, rendah, menengah, dan tinggi. Dari setiap strata, peneliti memilih responden secara acak proporsional dengan jumlah strata tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Simple random sampling, C. Stratified random sampling, C. Cluster sampling, D. Systematic sampling, E. Multi-stage sampling. Jawaban adalah B. Stratified random sampling. Penjelasan populasi dibagi ke dalam strata atau tingkat ekonomi, kemudian diambil sampel secara acak proporsional dari tiap strata. Sekian video, terima kasih.